Simes yang beranggotakan saya Divina Firdausyah, Saya Kusana Farida. Saya Lutfiana Isnaini. saya Silvana Anggraini. Saya Sapi Widianto. Saya Idris Rahmatullah. Kami ingin mengidentifikasi hasil potensi ekonomi proyek pasar. Potensi ekonomi. Potensi adalah serangkaian bentuk kemampuan yang dimiliki oleh seseorang terhadap dirinya sendiri, sehingga dalam hal ini perlu dioptimalkan sebaik mungkin. Dalam KBBI, potensi diartikan sebagai suatu kemampuan yang mempunyai kemungkinan atau harapan untuk dikembangkan lebih lanjut. Ekonomi, menurut H.J. Davenport dalam buku Economics of Enterprise, mengucapkan bahwa ilmu ekonomi sebagai ilmu pengetahuan yang mengendalikan berbagai masalah dari titik tolak harga. Ilmu ekonomi juga merupakan peralatan yang mempelajari bagaimana tingkat hidup masyarakat. Potensi ekonomi, perpajakan, pengeluaran pemerintah, dan kebijakan moneter adalah kebijakan fiskal yang dapat digunakan pemerintah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Makasih. Komponen ekosistem merupakan bagian dari suatu ekosistem yang menyusun ekosistem ini sendiri sehingga terbentuk sebuah ekosistem. Komponen dalam ekosistem kemudian dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu komponen hidup dan komponen tak hidup. Selain itu, komponen hidup dapat disebut juga sebagai komponen biotik, dan komponen tak hidup dapat disebut sebagai komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup, contohnya manusia, tumbuhan, hewan. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tak hidup, contohnya tanah, udara, air, dan sinar matahari. Interaksi antara komponen. Interaksi antara komponen adalah hubungan yang terjadi antara berbagai organisme dan faktor lingkungan dalam suatu ekosistem. Interaksi ini penting karena mempengaruhi keseimbangan ekosistem dan berkelanjutan kehidupan di dalamnya. Jenis-jenis antar makhluk hidup: simbiosis, kompetis, predasi, antibiosis. Ekosistem perairan adalah suatu kesatuan menyeluruh antara organisme dengan lingkungannya yang saling memperingati dengan yang lainnya. Satu, organisme estuari, tempat bersatunya sungai dengan laut. Komunitas yang hidup seperti rawa, garam, ganggang, dan fitoplankton, cacing, kerang, kepiting, dan ikan. Air laut. Kompleks kehidupan mencakup unsur biotik hidup dengan abiotik tidak hidup. Biotik seperti ikan, kerang, dan ganggang. Abiotik seperti air, pasir, batu, dan garam. Ekosistem yang terdapat seperti ekosistem laut, darat, pantai, batu, pasir, dan terumbu karang. Air tawar. Danau merupakan suatu badan air yang menggenang luas. Sungai merupakan suatu badan air yang mengalir ke satu arah, air sungai dingin. 4. Ekosistem buatan. Ekosistem yang terbentuk berkat rekayasa manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya seperti sawah, irigasi, perkebunan teh, perkebunan sawit, dan bendungan. Sumber daya alam. Pengertian: sumber daya alam adalah suatu nilai yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya alam terdiri dari sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya yang memiliki dan dapat mengalami kematian. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya yang tidak mempunyai kehidupan dan tidak dapat mengalami kematian. Contoh, sumber daya alam hayati adalah flora dan fauna. Sumber daya alam non-hayati adalah mineral, air, udara, tanah, dan sinar matahari. Jenis-jenis sumber daya alam berdasarkan sifat, berdasarkan potensi, berdasarkan jenis. Sumber daya alam yang terbarukan atau renewable, misalnya hewan, tumbuhan, mikroba, air, dan tanah, disebut terbarukan karena dapat melakukan reproduksi dan memiliki daya regenerasi atau pulih kembali. Sumber daya alam yang tidak dapat terbarukan non-renewable, misalnya minyak bumi, gas bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Sumber daya alam yang tidak pernah habis, misalnya
besi, emas, batu, kayu, dan lain sebagainya. Berdasarkan potensi, sumber daya alam materi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisik, misalnya batu, besi, emas, terus kayu, serat kapas, rosella, dan lain sebagainya. Sumber daya alam energi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan energi, misalnya minyak bumi, gas bumi, batu bara, sinar matahari, kincir angin, dan lain sebagainya. Daya alam ruang merupakan sumber daya alam yang berupa ruangan atau tempat hidup, misalnya area tanah, daratan, dan angkasa. Terus berdasarkan jenis sumber daya alam non hayati atau abiotik, misalnya disebut juga sumber daya alam dalam bentuk fisik, yaitu sumber daya alam berupa benda-benda mati, misalnya bahan tambang, tanah, air, mikroba, dan lain-lain. Sumber daya alam hayati misalnya atau abiotik merupakan sumber daya alam yang merupakan makhluk hidup, misalnya hewan, tumbuhan, mikroba, manusia. Uraikan di sini banyak akan ditekankan pada sumber daya alam hayati, termasuk di dalamnya sumber daya alam manusia atau SDM.